Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit materi mengenai perbedaan dan persamaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka pada mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum. Adapun topik pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama, pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengertian kurikulum 2013, pengertian kurikulum merdeka, serta persamaan dan perbedaan KTSP, Kurtilas, dan kurikulum merdeka. Kemudian, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Beberapa kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia, yang pertama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut KTSP, yang kedua kurikulum 2013 atau yang biasa disebut Kurtilas, dan yang baru-baru ini muncul adalah kurikulum merdeka. Lalu apa sih kurikulum tingkat satuan pendidikan itu? Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Standar isinya adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Adapun tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Kurikulum tingkat satuan pendidikan memiliki beberapa komponen. Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Yang ketiga, kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, silabus, dan yang terakhir adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten, dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan. Tujuan dari kurikulum 2013 adalah mengarahkan peserta didik menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Menjadi manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan tanggung jawab. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel. Kurikulum yang satu ini memiliki karakteristik pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.
Yang terakhir kita masuk pada pembahasan inti, yaitu perbedaan dan persamaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu perbedaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. Aspek tujuan pembelajaran. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, konsep SKL, SK, KD, indikator, dan tujuan pada setiap mata pelajaran. A. SKL untuk setiap mata pelajaran dan kelas. Kemudian SK dan KD menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013, konsep SKL, KI, KD, indikator, dan tujuan, standar kompetensi lulusan atau SKL berdasarkan pada sekolah. KI untuk setiap mata pelajaran sama dan berbeda untuk setiap jenjang kelas. KD pada aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan disajikan tidak koheren, sehingga guru harus memilih KD yang memiliki keterkaitan dengan berpatok pada KD aspek pengetahuan. Lain lagi dengan kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan penggunaan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, aspek isi dan bahan pembelajaran. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, tersedia buku teks untuk siswa dan guru sebagai bahan pelajaran. Buku teks bersifat terbuka untuk dipilih dan dipergunakan dalam pembelajaran. Buku yang diperkenankan untuk digunakan tidak bersifat tunggal statusnya dan harus sudah divalidasi kementerian. Pada kurikulum 2013, pengetahuan, sikap, dan keterampilan harus integratif, ada pada semua mata pelajaran. Bahan pelajaran disajikan dalam buku siswa dan buku guru. Buku siswa dan buku guru menjadi pegangan utama, dan ada pembatasan jenis pengetahuan yang dipelajarkan pada peserta didik. Isi dan bahan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Materi belajar memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator dan ketercapaian kompetensi. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Aspek selanjutnya yaitu aspek penilaian. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan mengacu pada Permendikbud nomor 20 tahun 2007. Sedangkan kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud nomor 104 tahun 2014. Semua mata pelajaran memberikan penilaian pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian diberikan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Pada kurikulum merdeka, mengacu pada Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Penilaian sikap pada semua mata pelajaran pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan penilaian harian. Penilaian pengetahuan dilakukan secara tes tertulis atau online dengan soal pilihan ganda serta isai. Penilaian keterampilan dilihat dari proses dan hasil. Penilaian diberikan dalam bentuk angka, predikat, serta deskripsi. Yang terakhir yaitu persamaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. Persamaan antara kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka adalah ketiganya dibuat dan dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Beberapa mata pelajaran masih sama, yaitu terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah. Pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.